acara kesayangan kita, kinerja Wakil Rakyat Provinsi Bengkulu. Jadi saat ini saya berada di Kabupaten Kepahyang, yaitu daerah pemilihan seorang wakil rakyat kita, yaitu Pak Edward Samsi. Jadi saya sudah janjian dengan beliau di dapil beliau, dan nanti beliau akan mengajak saya untuk turun ke beberapa lokasi. Dan pastinya langsung ke lapangan dan langsung bertemu dengan masyarakat. Kira-kira nih pemirsa, apa saja yang akan dikeluhkan oleh masyarakat di Kabupaten Kepahyang ini? Yuk, langsung ikuti saya. Assalamualaikum. Nah, nih pemirsa, jadi seperti tadi ya sudah saya katakan nih di awal, kalau saya memang janjian dengan seorang wakil rakyat, yaitu Pak Edward Samsi di Kabupaten Kepahyang, dan ini merupakan daerah pemilihan beliau gitu. Nah, jadi rencananya nih Pak bakal ngajakin saya ke mana aja nih? Iya, kebetulan pagi ini kita main ke tempat Pak Kades Bogor Baru, ya, si Adi. Nah, kebetulan pada saat reses kemarin mereka menyampaikan ada salah satu proyek yang memang harus menjadi kewajiban provinsi untuk melaksanakan, yaitu jembatan. Oh, gitu. Jadi jembatan ini sudah puluhan tahun dibangun ya Pak Kades ya, sudah puluhan tahun dibangun, tetapi ya sampai hari ini belum ada sentuhan dari pemerintah provinsi. Berulang kali dianggarkan di APBD provinsi, tetapi gagal tender, itu versi daripada Dinas PUPR. Nah, untuk itu sengaja kami ajak kawan-kawan untuk kita melihat nanti langsung, kita dengarkan juga Pak Kades sejauh mana keluhan mereka, karena jembatan tersebut sudah beberapa kali menelan korban, bahkan sampai meninggal. Sampai meninggal, yaitu warga kita di Kabawetan itu meninggal itu di jembatan, karena memang jembatannya sempit sekali. Nah, sementara lalu lintas kendaraan roda 4, roda 2 dari Kepahyang ke Kabawetan yang melintasi desa Pak Kades ini itu cukup padat. Oh, begitu. Nah, nih pemirsa, jadi nanti salah satu titik yang bakal kita kunjungi adalah sebuah jembatan nih di Desa Bogor Baru. Nah, kita sekarang lagi ada di kantor kepala desanya. Ini bagus ya, asri ya Pak ya kantor desanya ya. Oke, kalau gitu Pak, langsung kita ke lokasi. Boleh, siap. Iya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, yuk tetap ikuti kami. Nah, jadi inilah yang jembatan yang kita maksud, yang menghubungkan Kelurahan Pensiunan dengan Bogor Baru. Dulunya ini Desa Kampung Bogor, karena pemekaran. Nah, ini adalah desa baru, tetapi namanya tetap jembatan Kampung Bogor. Nah, tetapi areal desanya masuk di Bogor Baru. Nah, kenapa kita usahakan ini menjadi prioritas? Karena ini adalah salah satu jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Kepahyang ke Kecamatan Kabawetan. Dan kita tahu sendiri bahwa Kabawetan ini kan daerah pariwisata. Nah, kalau misalnya jalan saja tidak mendukung, bagaimana pariwisata yang ada di Kabawetan itu bisa hidup. Makanya kita minta kepada Dinas PUPR menjadi prioritas bersama jembatan yang ada di Surabali itu. Yaitu ada 2 jembatan, harapan kami ini bisa dibangun dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pertama, jembatan Kampung Bogor. Yang kedua adalah jembatan yang ada di Surabali. Oh, gitu. Nah, ini mumpung ada Pak Kades nih pemirsa ya, mungkin kita bertanya lebih lanjut lagi nih dengan Pak Kades nih. Apa sih sebenarnya, ini kan Pak Kades pasti tahu betul nih, kalau katanya banyak yang kecelakaan di sini. Mungkin Pak Kades bisa menceritakan nih Pak Kades, gimana sih sulitnya gitu ya ketika orang harus melewati jalan ini gitu. Jadi baik, terima kasih saya sampaikan juga kepada anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Pak Edward, dalam kesempatan siang hari ini. Jadi benar adanya, jadi sudah 2 kali memakan korban di sini.
Itu dalam tahun ini atau? Ya, di dalam tahun 2019. Iya, Kemarin meninggal. Pak Edward meninggal dunia. Iya. Jadi Bu, gini, orang bermotor dari atas itu tanpa sadar langsung bablas ke sini dia. Iya. Mungkin hilang kendali atau hilang kesadaran. Makanya kami sudah beberapa kali dari pemerintah desa Bogor Baru, baik itu ke Pak Bupati, ke anggota DPRD provinsi, sehubungan jembatan ini adalah jalur provinsi ya, jalur lintas provinsi. Jadi secara langsung kami mengusulkan jembatan ini kalau bisa dibangun tahun 2020, paling tidak 2021 lah. Iya. Terkhusus pada wakil kami anggota DPRD Provinsi Bengkulu, pemilihan Kepayang 1 Pak Edward Samsi. Iya. Jadi harapan kami ke depan mudah-mudahan sesudah dibangun jembatan ini, akses yang menghubungkan dari Kecamatan Kepahyang dan ke Kabawetan ini menjadi tambah lancar. Karena ketika hari-hari besar, baik itu Idul Fitri, Idul Adha, dan Tahun Baru, sering terjadi kemacetan di jalur ini. Karena ruas jalan yang masih kecil dan jembatan juga cuman bisa dilalui satu mobil kan, tidak bisa secara berpapasan. Jadi harapan kami kalau bisa ini jembatan ini cepat terrealisasi. Iya. Nah, ini mumpung juga di sini ada wakil rakyat kita ini Pak Kades ya, beliau yang akan memperjuangkan dan sebagai ya penjembatan gitu ya aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepahyang ini. Jadi seperti apa ini Bang? Apakah ini memang sudah apakah sudah pernah ditinjau juga oleh pemerintah terkait atau seperti apa gitu? Kalau pengukurannya oleh Dinas PUPR Provinsi Bengkulu sebenarnya sudah berulang kali. Sudah berulang kali ya? Pak Kades sudah mengantar sudah berulang kali, tetapi belum pernah realisasi. Nah ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan bagi kita. Yeah. Nah kita menginginkan kemarin itu tahun 2020, tetapi kita harus maklumi juga karena untuk 2020 anggaran kita tersedot untuk membayar hutang kepada pihak ketiga. Kegiatan tahun 2017, 2018, bahkan tahun 2019. Terus ada kegiatan yang tidak kalah pentingnya pilkada. Itu memakan anggaran yang luar biasa. Jadi kita maklumi lah kalau itu alasan mereka kemarin. Tetapi harapan kita untuk tahun 2021 karena tidak ada kegiatan pilkada dan tidak ada lagi membayar hutang kepada pihak ketiga, pembangunan jembatan ini harapan kita menjadi prioritas, yaitu jembatan Kampung Bogor. Jadi saya tahu persis yang mana yang prioritas di Kepahyang ini, yang mana yang memang bisa kita pending untuk beberapa tahun kemudian. Nah, tetapi jembatan yang ada di Kampung Bogor ini, kenapa saya sampaikan prioritas? Karena sudah berapa kali menelan korban. Dan kita sama-sama lihat jembatan ini sebenarnya tidak layak untuk dilewati lagi. Kalau mau jujur, tetapi karena tidak ada akses lain, nah jadi jembatan inilah yang masih dipakai. Nah, kalau pemirsa lihat nih ya, nanti kita lihat sama-sama nih pemirsa, memang kondisi jembatan ini sebenarnya sudah lama, itu satu ya Pak ya, sudah puluhan sejak tahun berapa ini nih perkiraan? Sudah tidak layak pakai lagi kali ini itu. Jembatan ini dibangun Kepahyang belum mekar. Kepahyang saja sudah mekar udah 16 tahun. Artinya sudah puluhan tahun jembatan ini dibangun kan seperti itu. Dan juga untuk luasnya nih pemirsa ya, hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Satu kendaraan roda 4. Nah, apalagi ya kalau misalnya pada saat tahun baru, pada saat misalnya lebaran ini nggak bisa dilewati, sehingga menimbulkan macet. Nah, seperti ini kan. Padahal sini ada salah satu objek yang tidak kalah penting untuk kita jual. Benar. Tetapi kalau jembatannya saja seperti ini, saya khawatirkan Kabawetan yang kita banggakan ini tidak terekspos keluar, karena aksesnya tidak didukung. Nah, jadi ini pemirsa, selain bentuknya ya yang begitu menikung gitu ya, di atas sana juga turunan dengan kondisi jembatan yang seperti ini, memang sangat sangat wajar sekali dan sangat memprihatinkan, sangat wajar sekali untuk segera dibangun. Dan kalaupun dibangun pasti mungkin tidak di sini lagi lokasinya ya Pak ya. Mungkin sudah ada gambaran belum Pak? Itu oleh Dinas PUPR pernah diukur dan akan dibangun sedikit bergeser. Oh gitu. Jadi tidak begitu menikung gitu ya Pak ya. Dan mungkin badan jembatan itu lebih lebar. Sehingga bisa 2 mobil berpapasan. Nah, begitu pemirsa. Jadi nanti kita lihat ya seperti apa kondisinya jembatan ini. Ya seperti Anda saksikan nih di belakang saya nih, beginilah kondisi jembatan yang ada di
Desa Bogor Baru ini ya, Jembatan Kampung Bogor namanya ya Pak Kades ya. Dan kita berharap apa yang diperjuangkan oleh wakil rakyat kita ini bisa benar-benar terrealisasi gitu. Nah, habis dari sini kita rencananya mau kemana lagi Ya, nih? kebetulan satu lagi saya mengajak Ya. kawan-kawan dari RBTV kita meninjau salah satu keluarga yang kurang mampu. Bahkan keluarga ini mendapat bedah rumah, artinya memang dari segi pendataan indikatornya sudah memenuhi. Nah, mereka menyampaikan persoalan terkait anaknya yang baru saja tamat SMA, Ya. tetapi tidak memperoleh ijazah. Ijazah. Oh. Nah, ini terkendala karena kemampuan dia untuk membayar iuran yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Nah, nanti kita akan datang ke rumah, yaitu Bapak Sabudin. Pak Sabudin, lalu kita datangi sekolah. Apa persoalannya? Sehingga anak Pak Sabudin ini itu bisa memperoleh ijazah. Gitu. Oke, langsung saja kita ke lokasi ya Pak ya. Mari Pak Kades, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ini ngomong kan? Oh. Ini ban mobil. Jadi kalau bus ban belakangnya, padahal dia tuh udah mundur maju 5 kali gitu kan baru Baru dapet. Tapi kadang nggak kelihatan, nggak tahu kalau ternyata Iya, gini ya Pak. ya. kalau sopir-sopir baru terprosok ke sini masuk, ban. sering masuk sini. Makanya ini nih kayak gini nih. Iya, iya. Ini bekasnya. Iya. Iya kan kalau. Itulah kira-kira Bu. Heeh. Jadi udah mepet dan ke sini nih ban Iya. mobil nih kan. Serem. Iya. Mau lewat. Ya. Silakan. Dan selanjutnya saya diajak untuk mengunjungi seorang warga kurang mampu dan membantu permasalahan keluarga tersebut. Sebelumnya saat reses, seorang warga mengeluhkan anaknya yang tidak dapat melanjutkan kuliah lantaran belum memegang ijazah sejak tahun 2018 lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini Unga, Ya. ini Pak Sabudin. Heeh. Pak Sabudin ini kemarin saya undang untuk Ya. hadir di reses. Heeh. Anggota DPRD Dapil 5 Kepahyang, yaitu di Balai Desa Kampung Bogor. Nah, pada saat reses, beliau ini menyampaikan keluhan kalau Pak Sabudin ini punya anak. Nah, anak beliau ini sudah menamatkan sekolah di SMA Kabawetan. Ya. Nah, cuma mereka punya persoalan. Sampai hari ini anak Pak Sabudin ini belum memperoleh ijazah. Kan begitu ya Pak ya? Nah, ijazah belum dia peroleh karena persoalannya yaitu uang sekolah ya Pak ya. Dan beberapa uang lainnya itu belum dilunasi. Ya, ya. Nah, saya sampaikan dengan Pak Sabudin, berikan saya waktu. Nah, ketika saya ada waktu, saya ajak Pak Sabudin ini ke sekolah, mempertanyakan persoalannya sebenarnya apa. Atau kalau memang ada sangkutan keuangan dan itu betul menurut aturan perundang-undangan, akan kita bantu untuk membayar sehingga anak Pak Sabudin bisa memperoleh ijazah. Sehingga bisa dipergunakan. Begitu ya Pak Sabudin ya? Iya, Nah, saya kira seperti itu jalan ceritanya sehingga gitu. ketemu dengan Pak Sabudin ini. Siapa Pak nama anak Bapak Pak? Reza Rizky Lestari. Reza Rizky Lestari. Iya. Dia mau kuliah. Sekarang dia kerja di mana Bu? Di Romaru. Tapi ya kalau nggak ada ijazah jadi nggak bisa kuliah melanjutkan. ya. Nah, jadi kita itu tadi. Dia bulan 4 mau kuliah. Nah, tetapi ijazahnya belum diterima. Oke. Kita langsung ke sekolahnya Iya. atau gimana ini? Boleh? Pak? Boleh. Jadi kita ajak Pak Sabudin, kita ke sekolah, Mhm. nanti kita tanyakan persoalannya apa, sehingga anak Pak Sabudin, siapa nama Pak Sabudin? Reza. Reza nanti bisa melanjutkan Kuliah. Seperti itu sebagaimana harapan Pak Sabudin. Sekarang lagi kerja ya? Ya, kerja. gitu. Jadi untuk mengisi waktu kekosongan, ya mereka kerja. Iya, iya. Oke, pemirsa,
kita tadi sudah dengar nih persoalannya seperti apa gitu ya, sudah dijelaskan juga oleh Pak Syabudin. Jadi beliau ini punya anak yang memang berkeinginan untuk melanjutkan kuliah, melanjutkan pendidikannya, tapi terkendala dengan ijazah yang belum keluar dari sekolah. Nah, nanti Pak Edward akan mengajak kita semua untuk mendatangi sekolah untuk meninjau lebih lanjut lagi nih, apa sih sebenarnya permasalahannya, seperti apa gitu, apakah bisa diselesaikan gitu, bagaimana caranya agar anaknya Pak Sabun ini bisa mendapatkan ijazah, begitu ya Pak ya. Oke, langsung kita berangkat ke sekolah. Jauh Pak sekolahnya dari sini? Ya, dari sini kurang lebih sekitar berapa kilo ya Pak Kades ya? 5 kilo lah, 5 kilo nyampe kita ya di sekolah. Oke pemirsa, kita langsung ke SMA berapa? SMA Kabawetan. Kebetulan kita ini sudah berada di SMA 4 Kabawetan. Nah, SMA ya, tadi sudah saya sampaikan di rumah Pak Sabudin. Kalau Pak Sabudin ini punya persoalan terhadap anak beliau yang pada tahun kemarin ya, 2 tahun yang sudah itu lulus dari SMA 4 Kabawetan. Nah, yang jadi persoalan beliau yang disampaikan kepada kami selaku wakil masyarakat bahwa sampai hari ini belum menerima ijazah. Nah, jadi nanti kita akan tanyakan kepada pihak sekolah. Kebetulan ada saudara kita juga nih. Nah, terus ada mewakili kepala sekolah. Apa persoalan sehingga ijazah daripada Reza belum diterima? Nah, menurut informasi yang kami terima sepihak dari Pak Sabudin, memang ada sangkut terkait masalah keuangan di sekolah. Nanti kita sama-sama di sini mendengarkan persoalannya sehingga bisa kita selesaikan bersama-sama. Saya kira itu. Oh, bukan ujian nasional kan? Ya, bukan. Wah, kami sudah persiapan itu. Persiapan ujian. Jadi kebetulan ini pas kita lagi datang lagi ujian ya Pak ya. Jadi kita ujian itu kebetulan karena ujian itu sekarang itu ujian sekolah itu kan dalam bentuk itu dibebaskan ke sekolah, mau bentuknya apa, ada yang portofolio dan sebagainya. Kebetulan ini SMP numpang dulu, kita bisa ujian agak siang gitu. Tolong tetangga. Iya, kan anak bangsa semua kan? Iya. Oke Bu Mersa nih, kita langsung aja mungkin langsung ke dalam. Jadi Pak Edward Samsi langsung bertemu dengan pihak sekolah untuk menanyakan lebih lanjut nih permasalahan dari anaknya Pak Syabudin tadi. Semoga saja bisa diselesaikan nih pemirsa, dan semoga saja ijazah dari mantan siswa ya berarti ya Reza ini bisa diberikan gitu dari pihak sekolah. Tinggal siapa? Jadi gini Pak Markus, ya kehadiran kami ke sini sama Pak Sabudin. Nah, beberapa waktu yang lalu kami melaksanakan kegiatan reses. Reses ini adalah kewajiban anggota DPRD yang terpilih untuk kembali ke daerahnya masing-masing untuk menyerap aspirasi daripada masyarakat. Nah, pada saat reses kemarin ada beberapa persoalan yang mendasar disampaikan oleh warga yang kami undang. Ada masalah jembatan, infrastruktur lah, terus masalah sosial, masalah kesehatan, termasuk masalah pendidikan. Nah, masalah pendidikan terungkap dari Pak Sabudin ini, kalau anak beliau ini tamat dari SMA 4 ini, yaitu tahun 2018 Pak. Ya. Nah, tahun 2018. Nah, sampai hari ini beliau tidak bisa menyuruh anaknya untuk melanjutkan kuliah karena terkendala ijazahnya itu belum dikeluarkan oleh SMA 4. Nah, saya tanyakan dengan Pak Sabudin, persoalannya apa sehingga ijazah itu belum keluar? Nah, karena ya ada tunggakan. Dan kita tahu betul bahwa memang ada tunggakan seperti itu. Nah, cuma yang jadi persoalan setelah saya mendatangi rumah beliau ini baru saja menerima bantuan rumah tidak layak huni ya dari Kementerian PUPR. Artinya jangankan untuk membayar sekolah, tempat tinggalnya saja oleh ini pemerintah itu dibangun. Memang tidak mampu Pak ini Cabdin ini. Nah, itu atas nama Reza. Nah, jadi Reza. Ya, jadi maksud kami Reza Pak
Reza Rizky Lestari. Nah, maksud kami Pak Markus ya supaya ini dibantu. Kalau memang ada sangkut pautnya kita rundingkan. Kalau memang berat sekolah mengikhlaskan ya kita bayar, tapi tidak banyak. Yang bayar aku bukan mereka. Nah, kan gitu. Tapi kalau memang ini ada kebijakan sekolah ya harapan kami ya sudah selayaknya kita membantu orang yang tidak mampu kan seperti itu. Bukan kan undang-undang sudah mengatur. Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional kan wajib belajar kan artinya kan. Nah, ada beberapa indikator. Kalau memang dia tidak mampu kita bebaskan tuh Pak. Nah, saya tidak menyalahkan sekolah, tetapi maksud kita ada beberapa kebijakan yang memang harus kita ambil ketika masyarakat memang betul-betul miskin dalam hal ini. Saya kira itu Pak Markus kehadiran kami kemari. Kebetulan juga hadir di sini Pak dari cabang Dinas Pendidikan Nasional Provinsi. Terima kasih juga. Nah, dan kami mohon maaf kalau mengganggu kegiatan ujian kita di sini. Nggak apa-apa. Iya. Jadi begini Pak Edward, Iya. Dengan bapaknya Sukma. Reza, Reza. bapaknya Reza ya. Pada dasarnya bahwa sekolah ini adalah milik masyarakat. Iya. Itu yang harus dipahami. Iya. Dan kedua adalah karena fungsi sekolah itu adalah untuk mencerdaskan warga negara, maka kami selalu konsen sekolah ini. Bahkan ada beberapa anak yang tidak ini malah justru saya kuliahkan di Jawa yang gratis. Iya. Itu ada beberapa. Walaupun itu kuliah itu cuma akademi komunitas, tapi kan jaminan kerja jelas. Betul. Cuman karena yang dicari itu wanita, kadang-kadang kami agak ini harus lihat dulu karena di situ ada perjanjian tidak hamil selama sekolah sama nanti kerjanya. Jadi kalau masalah ijazah itu yang pertama, ini langsung saya jawab. Jadi kalau bapak memang anaknya mau sekolah, kalau mau fotokopi dan sebagainya silahkan. Tetapi kalau yang berhubungan dengan itu kebijaksanaan saya nggak tahu ketika perjanjian dulu. Nanti kalau sudah saling ketemu itu masalahnya apa, saya kira sekolah tidak akan mempersulit. Itu aja intinya. Jadi tidak ada sekolah itu mempersulit. Cuman yang menjadi masalah begini, saya ada beberapa anak itu saya tanya, kalau tidak ada, mohon berikan KIP. Kalau enggak, orang tuanya datang sendiri, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Itu sudah kita laksanakan. Ya, jadi mungkin Bapak baru sekali ini ya Pak ya? Udah dulu waktu mau bagi rapot dulu saya kesini. Iya, maksud saya setelah ujian ini, maksud saya setelah ijazah ini. Jadi kita nggak tahu Pak. Jadi problem Bapak, silahkan sekolah ini terbuka. Kalau Bapak tidak ini hubungin siapa saja, saya kira bisa menjawab itu. Itu. Tapi jangan kita punya persepsi bahwa sekolah ini memperhambat. Justru kami ini perhatian sama anak-anak. Nanti kalau saya ambilkan data saya berapa orang yang tanpa sepengetahuan sekolah yang saya guyur ada kursus gratis karena BDI Lubuk Linggo sudah kerjasama Pak. Nanti ini Pak DPR, silakan nanti Bengkulu kerjasama. Tetapi ada di Jakarta sana kalau dari Bengkulu kayaknya banyak yang nggak kerasan sehingga agak ini. Nah itu contoh yang nggak apa tadi. Jadi silahkan nanti kalau Bapak ini kita terbuka, Bapak silahkan kalau memang ijazah. Tetapi mengenai pembayaran tadi silahkan dibicarakan karena itu kesepakatan orang tua dengan komite. Kami tidak ikut-ikut. Nggak, maaf Pak ya. Bukan saya nggak mau datang sini kan. Jadi saya sudah tahu kekurangan saya belum melunasi seluruh biaya. Jadi saya pikir dalam hati datang sini juga kalau saya nggak bawa duit, perasaan saya bilang percuma itu Pak. Jadi paling-paling hanya nanti gini. Kalau saya misalnya sudah bawa duit walaupun nggak sepenuhnya berani saya datang ke sini Pak. Itu bukan saya nggak peduli sama sekolah itu Pak. Tetapi intinya Pak, anak tidak punya uang, bahkan ada 3 tahun dan sebagainya, sampai ininya kalau itu demi anak tetap kita berikan. Pasti ada lah. Mungkin karena gini Pak, karena kita juga ketika Bapak rapat itu juga harus dipertanyakan di rapat. Jadi berapa orang yang sudah hadir, tapi kalau anak-anak saya yakin tidak ada yang mau dihambat di sini. Kalau Bapak temuin saya atau temuin siapa, pasti saya akan bantu. Karena intinya saya kadang-kadang Pak, saya mau ini beberapa anak orang tuanya nggak ada, kita gimana ngurusin KIP-nya? Kita ini mbahnya yang datang ke saya, kita urusin Pak. Saya juga pernah datang sini Pak, kata ibunya tuh saya nggak tahu berapa lagi. Oh gitu. Pak,
ini nih anak bapak nih apa enggak bayar, apa bapak enggak ngasih duit apa enggak. Saya bilang bukan salah anak saya, memang saya duitnya enggak ada. Saya bilang gitu dulu, waktu dulu ngambil rapot sini, bukan salah anak saya bilang. Jadi saya tambahkan sedikit Pak Markus, memang betul. Saya juga tidak serta-merta membawa orang ke sini. Kalau memang ada kadang-kadang dia akal-akalin, dia tidak mampu, tetapi dia mampu, dia ngomong tidak mampu. Dan kita lihat rumahnya ya layak lah ya. Nah, yang saya bawa ini Pak Sabudin itu memang kondisi rumahnya. Dia baru saja selesai bedah rumah ya Pak ya. Nah, memang dia ini tidak mampu. Nah, jadi artinya kan apa ya? Kecuali memang Pak Sabudin ini punya kemampuan untuk membayar. Nah, inilah yang mendorong mereka tuh takut ke sekolah. Kalaupun harus ke sekolah, ya itu tadi kan tetap dituntut untuk membayar, sementara kemampuan tidak ada. Kan seperti itu. Iya, jadi gini Pak Edward, jadi kita sudah jelaskan ya, setiap kali upacara saya, termasuk kemarin itu juga saya ngomongkan, jangan hanya karena uang. Saya paling tidak suka karena uang. Saya setuju itu ya. Saya ini membantu orang mungkin dari dulu, mulai tahun 90-an saya dijadikan guru. Berapa anak yang ini. Jadi begitu, jangan sekolah itu menakutkan. Jadi Bapak silahkan, tetapi Pak, mohon kalau menghubungin yang pas. Karena kadang-kadang tadi ada katanya Ibu siapa Bu Guru ya. Waduh, saya nggak bisa menjelaskan. Tetapi kalau yang kami yang mungkin sudah ya dituakan dan sebagainya pasti ada solusi. Tapi ketika Bapak yang ditemuin itu siapa, kami belum bisa ini kan, karena kita juga walaupun guru itu banyak tidak mungkin memberikan apa ya tanggapan itu sama itu. Tetapi kalau dengan saya yakinlah Bapak selesailah itu mau ini ya nanti kalau yang itu urusan tentang keuangan ya kita bicarakan. Tetapi dengan catatan tidak bisa kok langsung misalnya gratis, tapi kemampuannya berapa nanti kita tulis surat ke komite karena laporannya adalah di komite. Saya juga Pak kesini bukan mau niat saya menyudutkan sekolah, bukan. Ini karena Pak Edward reses dulu, saya keluhan saya bongkarkan gitu. Saya tadi juga sama. Kebudayaan, tugas. Karena sebenarnya tidak ada hubungannya saya dengan sekolah, tapi karena kebudayaan itu juga membangun manusia dan itu yang kita tinggalkan. Tapi baru-baru ini kan digabung lagi ke Dinas Pendidikan. Nah, ini pemirsa, ini tadi titik kedua kita titik terakhir kita ya Pak Edward gitu untuk langsung turun ke masyarakat. Dan gimana nih tadi Pak? Selesai ya misalnya ya. Nah, jadi makasih ya kawan-kawan sudah jauh-jauh dari Bengkulu mengikuti perjalanan kita hari ini. Ini merupakan titik yang terakhir setelah tadi kita melihat jembatan yang ada di Kampung Bogor yang memang perlu sentuhan dari pemerintah provinsi. Nah, pada titik terakhir ini tadi kita pertemukan antara yaitu Pak Sabudin selaku wali murid, dengan pihak sekolah diwakili Pak Markus beserta bapak-bapak yang lain. Kita bersyukur juga ada kawan-kawan dari Bengkulu, dari cabang Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu yang juga hadir dan mendengarkan keluhan kita. Nah, alhamdulillah syukur dari pembicaraan kita tadi sama-sama kita dengarkan bahwa pihak sekolah akan menyelesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Tinggal lagi si anak, si Reza untuk menyelesaikan administrasi dalam hal ini misalnya cap 3 jarinya, terus ada beberapa berkas yang harus ditandatangan, sehingga cita-cita Pak Sabudin ingin mengkuliahkan anaknya itu bisa terwujud. Nah, untuk itu saya sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan Kabupaten Kepayang menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah dalam hal ini SMA 4. Begitu juga ada Capdim kita dari Bengkulu yang telah memfasilitasi sehingga persoalan Pak Sabudin bisa terselesaikan pada hari ini. Saya kira itu Pak Sabudin. Ya, ini Pak Markus. Terima kasih. Ya, nah ini juga kita terima kasih banyak nih Pak Edward sudah diajak keliling-keliling nih turun langsung ya untuk melihat seperti apa nih persoalan yang ada di daerah pemilihan Pak Edward, dan alhamdulillah selesai ini. Dan pemirsa, sekali lagi bahwasanya seorang wakil rakyat itu memiliki sebuah perjuangan yang sangat berat untuk memperjuangkan segala aspirasi masyarakat sebagai penjembatan, sebagai fasilitas, sebagai fasilitator, begitu ya Pak ya. Dan semoga apa yang diperjuangkan oleh wakil rakyat ini bisa
terrealisasi dan apapun itu wakil rakyat kita bisa bekerja secara amanah. Sampai di sini dulu pemirsa kinerja Wakil Rakyat Provinsi Bengkulu kali ini. Saya bersama Pak Edward Samsi dari Daerah Pemilihan Kabupaten Kepahyang. Saya Unga Eri Rizal beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.